这里有片西格尼亚格里奇什么我最爱的so going 이불 속에서 going 고민은 언제나 너에게 going Pengertian manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah suatu proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan perusahaan atau organisasi. Ruang lingkup manajemen keuangan meliputi beberapa hal, yaitu yang pertama, keputusan pendanaan. Keputusan yang berkaitan dengan sumber pendanaan yang akan digunakan oleh perusahaan atau organisasi seperti pinjaman bank, penerbitan obligasi, atau penerbitan saham. Yang kedua adalah keputusan investasi. Keputusan yang berkaitan dengan penggunaan dana perusahaan atau organisasi untuk melakukan investasi seperti investasi dalam saham, obligasi, atau properti. Keputusan pengelolaan aset. Keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan aset perusahaan atau organisasi seperti pengelolaan kas, piutang, persediaan, dan aset tetap. Keputusan pembagian saham. Keputusan yang berkaitan dengan pembagian keuntungan perusahaan atau organisasi kepada para pemegang saham. Lingkup manajemen keuangan. 1. Menentukan keputusan investasi. Saat menentukan keputusan untuk mendapatkan investasi atau pendanaan, manajemen keuangan diperlukan untuk mengevaluasi resiko, menghitung biaya modal yang diterima perusahaan, dan memperkirakan keuntungan apa saja yang akan diperoleh oleh perusahaan setelah investasi diterima. Yang kedua adalah menentukan keputusan keuangan perusahaan. Manajemen keuangan harus mengembangkan cara terbaik untuk alokasi dana dan membuat struktur keuangan agar perusahaan tidak merugi di masa depan. Manajemen keuangan juga harus menyeimbangkan aset dan ekuitas perusahaan agar perusahaan selalu dalam keadaan aman. Yang ketiga adalah menentukan keputusan pembagian saham. Manajemen keuangan adalah pihak yang menentukan berapa besar jumlah saham yang presentasi keuntungannya bisa dibagikan sebagai dividen. Manajemen keuangan juga harus mampu memperhitungkan keuangan perusahaan di masa depan. Yang keempat adalah working capital discussion, adalah uang yang disimpan untuk perusahaan yang digunakan untuk biaya operasional perusahaan, termasuk di dalamnya juga adalah aset perusahaan dan liabilitas perusahaan. Selanjutnya adalah tujuan manajemen keuangan. Tujuan perusahaan adalah untuk meningkatkan kemakmuran para pemegang saham atau pemilik. Kemakmuran para pemegang saham untuk diperlihatkan dalam wujud semakin tingginya harga saham yang mereka merupakan pencerminan dari keputusan investasi, pendanaan, dan kewajiban dan kebijakan dividen. Fungsi manajemen keuangan yang pertama adalah perencanaan. Manajemen keuangan berfungsi untuk melakukan perencanaan terkait seluruh sumber daya yang dimiliki perusahaan. Perencanaan berguna untuk memaksimalkan penggunaan dana dalam menjalankan kegiatan operasional perusahaan. Yang kedua adalah alokasi dana. Selanjutnya, bagian manajemen keuangan perlu membaca perencanaan satu persatu untuk memastikan jumlah dana yang dibutuhkan masing-masing bagian. Sesuai prinsip ekonomi, tentu saja alokasi dana harus dilakukan dengan anggaran yang paling sedikit untuk mendatangkan keuntungan yang besar. Yang ketiga adalah kontrol. Selanjutnya, ada fungsi kontrol di mana bagian manajemen keuangan harus menjadi. Yang ketiga adalah kontrol. Selanjutnya ada fungsi kontrol di mana bagian manajemen keuangan harus menjadi orang yang tegas dalam mengontrol seluruh alus keluar masuk kas. Setiap bagian yang ingin diminta dana untuk urusan perusahaan perlu melewati berbagai pengecekan ketat. Hal ini dilakukan agar pengeluaran perusahaan tidak membengkak. Semua tugas kontrol ini memiliki satu tujuan utama, yaitu memastikan kelangsungan hidup perusahaan dalam jangka waktu yang lama. Yang keempat adalah pemeriksaan. Manajemen keuangan memiliki fungsi pemeriksaan yang memastikan semua pengeluaran dana hanya untuk kepentingan perusahaan. Tentu ada banyak kasus di mana beberapa orang dalam perusahaan memanfaatkan dana yang mudah didapatkan. Jika hal ini terjadi, maka perusahaan bisa mengalami kerugian. Untuk itulah bagian manajemen keuangan dibentuk. Mereka harus menganalisis, meninjau ulang, menimbang, dan menilai pengeluaran yang telah dilakukan. Yang kelima adalah laporan. Fungsi terakhir manajemen keuangan ialah untuk memberikan laporan. Laporan dibuat dari semua analisis, perbandingan, dan penilaian yang telah dilakukan. Pada akhirnya, tugas tersebut berguna untuk menyusun laporan keuangan perusahaan. Laporan ini nantinya berguna sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan terkait langkah selanjutnya yang harus diambil. Laporan dibuat sedemikian rupa supaya setiap pemangku kepentingan dapat mengambil keputusan terbaik. 7 prinsip manajemen keuangan. Yang pertama adalah konsisten. Kebijakan sistem dan keuangan dalam perusahaan haruslah konsisten di setiap saat.
Meski begitu, ini bukan berarti sistem keuangan tidak boleh disesuaikan saat ada perubahan pada internal perusahaan. Pendekatan yang tidak konsisten pada manajemen keuangan adalah suatu pertanda bahwa ada manipulasi. Yang kedua adalah akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kewajiban moral atau legal tidak cenderung pada individu, grup, atau organisasi tertentu atas hak milik yang diberikan kepada pihak ketiga sebagaimana yang telah digunakan. Terdapat kewajiban operasional, moral, dan legal bagi perusahaan untuk menjelaskan seluruh keputusan dan tindakan yang telah diambil. Yang ketiga adalah transparansi. Seperti yang kita ketahui, perusahaan punya kewajiban terkait transparansi. Perusahaan harus terbuka dalam menyediakan informasi terkait aktivitasnya. Hal ini juga termasuk menyediakan laporan keuangan yang akurat, dapat diakses dengan mudah bagi stakeholder, serta menampilkan keuangan. Jika perusahaan telah transparan, artinya ada sesuatu yang disembunyikan, termasuk terkait keuangannya. Yang keempat adalah kelangsungan hidup. Seorang manajer keuangan wajib dapat merencanakan keuangan yang ditugaskan padanya agar perusahaan dapat terus berjalan alias hidup. Manajemen keuangan yang baik pun akan memiliki strategi keuangan yang tepat untuk perusahaan Gramet. Yang kelima adalah standar akuntansi. Setiap perusahaan haruslah memiliki sistem akuntansi yang sama. Sistem ini pun harus diberlakukan, artinya semua akuntan secara internasional dapat memahami dan mengerti sistem akuntansi yang sama ini. Yang keenam adalah pengelolaan. Ini adalah prinsip yang sangat umum untuk berbagai hal. Dalam manajemen akuntansi, pengelolaan keuangan juga harus bisa dilakukan perusahaan dengan tepat dan ampuh. Yang ketujuh adalah integritas. Catatan dan laporan terkait keuangan perusahaan juga harus dijaga dengan baik. Dengan kata lain, catatan-catatan ini harus dibuat dengan dapat dipahami lengkap dan akurat. Selanjutnya adalah sumber dana. Seperti kita ketahui bahwa setiap perusahaan selalu membutuhkan dana untuk membiayai operasi perusahaan sehari-hari, untuk investasi ataupun untuk keperluan lainnya. Dalam perusahaan tersebut, jika ditinjau dari asalnya, sumber dana tersebut bisa dipisahkan ke dalam dua jenis, yakni sumber dana dari dalam dan sumber dana dari luar. Sumber dana dari dalam adalah sumber dana perusahaan yang berasal dari hasil operasi perusahaan. Sumber dana dari dalam dibedakan menjadi dua, yaitu sumber dana intern, yang merupakan penggunaan laba, cadang-cadangan, dan laba yang tidak dibagi. Yang kedua adalah sumber dana intensif, yang merupakan penggunaan dana dari penyusutan aktiva tetap. Sumber dana dari luar adalah kebutuhan dana yang diambil dari sumber-sumber di luar perusahaan. Pemenuhan kebutuhan sumber dana dari luar ini bisa diperoleh dari pemilik atau calon pemilik. Selanjutnya adalah laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang meliputi dua laporan utama, yakni neraca dan laporan laba rugi. Laporan keuangan disusun dengan maksud untuk menyediakan informasi keuangan suatu perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam bahan pertimbangan di dalam mengambil keputusan. Pihak-pihak yang berkepentingan tersebut antara lain manajemen, pemilik, kreditor, investor, dan pemerintah. Neraca adalah laporan yang menunjukkan posisi keuangan suatu perusahaan pada saat tertentu. Neraca mempunyai dua sisi debit dan sisi kredit. Sedangkan laporan laba rugi adalah laporan yang menunjukkan hasil kegiatan perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya adalah pengelolaan biaya. Pengelolaan biaya disajikan dalam dua jenis, yakni pengelolaan biaya berdasarkan fungsi pokok perusahaan. Biaya dibagi menjadi dua, yaitu biaya produksi dan biaya non-produksi. Biaya produksi meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Sedangkan biaya produksi meliputi biaya pemasaran dan biaya pemasaran umum. Pengelolaan biaya berdasarkan perilaku biaya dibagi menjadi tiga, yaitu biaya tetap, biaya variabel, dan biaya semi variabel. Kesimpulannya adalah manajemen keuangan adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan pribadi maupun perusahaan. Tentunya kita perlu mempelajari manajemen keuangan secara umum terlebih dahulu untuk mendapatkan mengimplementasikannya dalam kehidupan dan kegiatan sehari-hari.